Ya Allah. Oke, eh sebelumnya perkenalkan ya, saya Aan Sofian. Di sini akan menjadi konsultan ya atau konselornya dari program 30 hari journaling teman-teman semua yang hebat, yang luar biasa, yang saya yakin di sini hadir untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih optimis lagi, atau juga mungkin yang memang ingin apa ya, berubah ke arah yang menurut teman-teman mungkin hari ini kayaknya merasa ada yang kurang, merasa ada yang tertinggal, atau merasa ada yang apa ya, yang sakit gitu, ya, yang tersakiti ya, jangan-jangan gitu ya. Nah dari situ mengikuti program yang kita coba tawarkan ya, tawarkan untuk sedikit atau banyak bisa menjadi aspek atau menjadi faktor perubahan dari teman-teman itu. Tentunya perubahannya itu adalah ke arah yang lebih baik, ke arah yang memang ingin diharapkan oleh kawan-kawan ataupun teman-teman semua. Oke, hari ini saya lihat ada 9 ya, 9 orang. Dan hari ini adalah pembukaan Zoom-nya ya di 30 hari journaling itu. Nanti journaling itu apa kita akan jelaskan. Namun sebagai catatan, di malam ini tuh adalah journaling grup 2 ya, grup 2. Walaupun saya lihat ada juga ya seperti apa, Pak Singgi ya, kemudian ada ini ya, ada Kak Nur ya, kalau nggak salah Kak Nur juga di grup 1 ya. So, oke, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah kita malam ini bersama-sama kita akan menggali, membahas beberapa hal yang mungkin bisa jadi penyemangat lah ya bagi teman-teman semua. Oke, sebelum ke sana, ada yang mau bertanya dulu mungkin ke saya atau ada yang mungkin penasaran what next kita mau ngapain? Nah, tadi Kak Dewi ini udah banyak ya cerita-cerita tentang pengalaman lahirannya dan hingga katanya hari ini mengalami berbagai kondisi psikologis yang tidak menyenangkan sepertinya ya. Luar biasa. Ini udah lama kayak gini atau memang Hmm, baru lahiran aja, Kak Dewi? baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Oh, sebelum-sebelumnya aman-aman aja ya, normal ya. Kenapa? Sebelum-sebelumnya mah nggak masalah ya. Baru sekarang-sekarang aja gitu. Iya, baru sekarang aja kena mental. Ternyata anaknya keempat ya, luar biasa. Iya, Tapi kalau gini dari ya, kan kebanyakan sosmed. Hmm? oh, kebanyakan sosmed, I Bukan, see. pikirannya udah kemakan sama sosmed mungkin Oh, ya kayak kebanyakan sosmed. iya, kayak kayak ngelihat kayak orang meninggal hipertensi, habis lahiran meninggal hipertensi. Nah, tercernanya di situ yang kayak Oke. tensi-tensi gitu, traumanya di situ jadinya. Oh, saya bukan nakut-nakutin, tapi beberapa hari yang lalu juga ada apa ya, influencer ya. Ini kawannya Udah istri jangan saya. cerita, jangan Oh, cerita. jangan cerita. Kalau enggak, kalau kalau misal kayak gangguan kecemasan kayak aku tuh kalau hal jelek itu langsung tercerna di pikiran, tapi kalau Oke, yang bagus-bagus tuh susah tuh nyangkutnya. oke, oke deh, siap. Ya tapi Gak kan jadi dokter saya udah ceritanya. sering ngomong, dokter iya, jadi dokter juga ngomong kalau orang hamil itu wajar kayak misalkan rendah, tensi rendah, habis rendah itu wajar, nanti juga normal sendiri. Cuman kan aku kena mental, jadi walau tetep aja mikirin itu Oke, oke, kita akan gitu. apa ya? Ya, seiring waktu ya. Saya nggak akan membahasnya malam ini, tapi mungkin seiring waktu kita akan saling diskusi, kemudian akan saling berkonsultasi, berdialog lah ya tentang apa sih sebenarnya. eh, karena gini, kalau secara teori dari internet ada gitu ya, dari chat GPT ada, dari AI itu mungkin kita bisa cari nih, apa nih sebenarnya yang kita rasakan. Cuman dari apa namanya ya, feeling, mungkin ya perasaan kita, mungkin kita akan bisa mencoba, oh ini ternyata problemnya gitu. Oh, atau ini dia sebab muasal dari kenapa ada gejala yang seperti ini muncul di dalam diri kita.
Itu akan seiring waktu sih kalau menurut saya kita akan ketemu. Tapi Mm-mm. ya di balik itu ya mari kita jalani ya, step by stepnya, day by day-nya, sampai kita mungkin menemukan suatu Digali hal yang pelan-pelan. memang betul, sampai nanti suatu hari kita menemukan apa yang kita cari-cari. Ya. Oke, izinkan saya untuk berbagi dulu ya, menjelaskan tentang program kita selama 30 hari ke depan dan apa itu journaling ya. Kenapa juga journaling bisa dikatakan bisa mereduksi kecemasan, anxiety itu, atau juga mungkin depresi, atau beberapa kondisi psikologis yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita menjadi manusia yang produktif. Kita akan bahas ya, tidak lama, mungkin ya sekitar 30 Mm. menitan lah ya. Jadi mohon izin semuanya, untuk sementara bisa di-mute dulu ya suaranya, Mm. dan biarkan saya mungkin berbicara terlebih dulu. Oke, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab di sesi selanjutnya. Oke, ini saya share. Agak loading sebentar. Waduh, ada suara yang nyoret nih, sorry. Oke, ada yang merasa mencoretnya. Oke, oke, terima kasih sudah dihapus lagi. Siap, kita akan membahas tentang journaling. Loh, ada lagi. Kita akan membahas journaling. Apa itu journaling? Tapi mungkin juga nanti bagaimana kita akan menjalani 30 hari ke depan dengan journaling ini. Dan apa saja yang mungkin bisa kita manfaatkan dengan melakukan journaling ini. Perkenalkan, nama saya Aan Sopyan ya. Saya penulis buku, masterclass menulis teknik, disiplin dan kreativitas, juga seorang konselor psikologi ya. Jadi yang memang berkecimpung di bidang psikologi. Eh, Jadi antara tes minat bakat, misalnya, terus juga mungkin beberapa tes yang berkaitan dengan kesehatan mental, nah itu juga insya Allah bisa di di apa namanya di assessment oleh saya atau juga kemudian saya juga punya beberapa keahlian seperti hipnoterapis ya untuk melakukan terapi dengan sesi hipnosis ya, hipnosis bagi teman-teman mungkin yang penasaran dengan hipnosis boleh juga nanti kita join ya masuk ke sesi nah, tapi belum sekarang ya nanti ada saatnya saya akan mengajak teman-teman untuk bergabung dalam kelas hipnoterapi. Dan kemudian juga saya ini seorang NGO profesional. NGO profesional itu berkecimpung di bidang sosial ya. Jadi saya melakukan beberapa aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan NGO. Ada di bidang sosial, kemudian juga ada bidang kemanusiaan, ya. Kemudian juga ada di hal-hal yang berkaitan dengan lebih spesifik di keagamaan, seperti itu. Oke. Jadi bagi yang penasaran mungkin boleh juga teman-teman berteman ya dengan saya. Silakan follow. Nah, di Instagram bisa search nama Aan Sopian ya. Double ANSOPIYAN. Insya Allah lah nanti saya follow back. Oke. Eh, Menulis adalah bentuk terapi, teman-teman sekalian. Harus difahami. Menulis itu tidak sekedar sebuah pekerjaan yang membosankan. Tapi kalau misalnya kita bisa mendalaminya lebih dalam, mengerjakannya lebih cermat, menulis itu adalah menjadi sebuah bentuk terapi bagi kita. Percaya atau tidak gitu ya, orang yang bisa menulis atau misalkan yang sering menulis, terutama mungkin tulisan tangan ya, itu eh, dikatakan bisa lebih sehat secara mental ya dibandingkan orang yang tidak atau jarang menulis. Jadi kalau kata Graham Greene ini, menulis adalah bentuk terapi. Terkadang aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang tidak menulis, melukis, atau bermain musik.
bisa mengatasi kegilaan. Jadi kalau disandingkan dengan seni, nah, manusia itu setara dengan kita melukis, setara dengan kita bermain musik. Ini bisa mengatasi kegilaan-kegilaan kita, ya. Pikiran-pikiran yang mungkin begitu besar, begitu banyak, begitu cepat gitu. Kalau tidak disalurkan, dia hanya seperti kita menuangkan air ke dalam teko. Tapi sayang tekonya itu tidak berdasar, gitu. Airnya dituangkan ke teko terus-terusan, tapi dia tidak menjadi sesuatu, gitu. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Dia airnya terbuang terus ke bawah. Begitu juga pikiran kita. Kalau kita tidak diwadahi dengan sesuatu yang memang eh, apa namanya, yang tempatnya sesuai dengan fungsinya, pikiran kita tuh akan terus meluncur gitu ya. Dia tidak masuk ke tempat apapun. Nah, menulis itu adalah menjadi salah satu yang bisa menangkap pikiran kita. Dia mendokumentasikan apa yang terlintas dalam pikiran kita, gitu. Dia menjadi sebuah rem bagi pikiran kita yang mungkin biasanya pikiran kita bergerak dengan lebih cepat, gitu, ya. Dengan menulis, kita bisa menjadi menurunkannya lebih rendah, gitu. Yang biasanya kebut-kebutan nih pikiran kita, memikir ke sana, berpikir ke A, ke B, ke C, sampai ke Z, gitu ya, dengan cepat, berpindah-pindah. Tapi dengan menulis kita belajar menjadi lebih tertata sehingga kecepatannya bisa lebih kita atur dengan lebih lebih stabil lah ya, lebih baik insya Allah. Sehingga ini menjadi suatu bentuk terapi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran sebenarnya dari menulis ini. Oke, tadi saya sudah perkenalan diri, kemudian juga ini adalah beberapa konten yang akan saya sampaikan tentang mengapa kita perlu journaling, kemudian nanti aplikasi journalingnya seperti apa, teknik journalingnya seperti apa. Kemudian kita akan nanti ada contoh tentang gratitude journaling, kemudian juga contoh strip of consciousness ya. Oke, kita langsung ke mengapa journaling itu baik untuk kesehatan mental dan menjadi penting untuk dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, kalau misalkan ngomongnya jurnal ya, jangan bayangkan program kita itu menulis jurnal yang kaku. Misalkan gitu, oh jurnal ngapain bikin jurnal gitu, bikin bukan ya, jurnalnya itu bukan jurnal akademik ya, tapi memang ini jurnal lebih ke private lah ya, private jurnal. Atau mungkin kalau zaman dahulu bagi teman-teman yang pernah mengalami yang namanya diary, ya, ini mirip seperti itu sebenarnya. Tapi eh, kalau diary itu dia mengalir ya, sesuai dengan apa yang apa namanya yang ya terjadi diary ya, daily daily activity gitu. Tapi kalau journaling itu kita menulis memang ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini yang akan kita bahas di malam ini. Itu tergantung nanti kepada rekan-rekan semua. Tujuannya mau tadi ya, misalnya punya sedikit keluhan mental gitu, ya. Saya ingin merasa lebih baik dalam mengelola emosi gitu ya, mengelola pikiran, mengelola perasaan. Nah, itu bisa di apa namanya? Dijadikan tujuan dalam journaling kita kali ini. Jadi bukan hanya sekedar menulis diary gitu, tapi memang journaling itu diary yang memang ditujukan untuk sesuatu. Oke, bisa dipahami ya. Atau misalkan bagi teman-teman yang punya kegiatan tulis menulis ya, sama seperti saya misalkan. Jurnal itu menjadi salah satu modal kita untuk eh, mencari inspirasi nanti di karya kita selanjutnya. Apakah itu nanti kita pengen bikin cerita pendek, pengen bikin novel yang berbab-bab gitu ya, atau kita cari inspirasi sebagai blogger gitu ya. Yang kadang kita menemukan tema-tema tertentu dari memang keseharian kita. Nah, journaling inilah yang menjadi rekaman dari pikiran-pikiran kita yang terlintas. Yang akhirnya sering muncul, tapi kalau tidak ditangkap dia akan terus-terusan tadi ya, seperti air yang dimasukkan ke dalam teko ya terus aja. Entah kemana itu dasarnya. Tapi kalau misalkan tekonya itu punya dasarnya, punya wadahnya, itu menjadi salah satu eh, apa namanya manfaat dari journaling itu. Kita punya banyak sekali dokumentasi simpanan-simpanan lintasan pikiran kita yang lebih tersusun dengan rapi. Oke, jadi eh, journaling adalah kebiasaan menulis secara rutin untuk mencatat pikiran kita, mencatat perasaan kita, dan pengalaman sehari-hari.
Aktivitas ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena beberapa alasan berikut. Pertama, journaling itu membantu mengelola emosi. Dengan menuliskan pikiran dan perasaan, kita dapat lebih memahami apa yang sedang kita rasakan. Proses ini membantu mengidentifikasi emosi yang kompleks, seperti kecemasan atau kemarahan, dan memungkinkan kita untuk mengatasinya dengan cara yang lebih konstruktif. Misalkan kita punya perasaan marah terhadap sesuatu. Kalau hanya disimpan dalam pikiran, hanya disimpan dalam perasaan kita, dia hanya menjadi sebuah energi yang tidak tersalurkan kemanapun, gitu. Dan itu menjadi suatu hal yang residu ataupun sampah emosional yang hanya akan menumpuk dalam dalam hati kita, gitu. Itu bisa jadi menjadi penyakit ya kalau misalkan tidak ada saluran apa namanya untuk mengeluarkannya. Kita mau marah, sebel ke seseorang gitu ya, atau kesel dengan suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, salurkan. Salurkannya bagaimana ya inilah journaling gitu, dengan menulisnya. Oke, ini yang mungkin eh, poin nomor satu yang bisa dijadikan catatan ya sebagai manfaat untuk mengelola emosi journalingnya. Kemudian dia mengurangi stres. Sama seperti kemarahan yang dipendam, kesedihan yang disimpan terlalu lama, dia akan menjadi sampah emosional dan pada akhirnya menimbulkan banyak sekali kondisi-kondisi, gejala-gejala yang akhirnya menyakiti kita baik secara mental ataupun juga menyakiti kita secara fisik ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Dan untuk yang ringan mungkin hanya sekadar stres ya. Ringan gitu ya, enggak ya. Stres juga sebenarnya agak agak berat. Tapi nggak apa-apa. Kita sedikit apa namanya turunkan lah ya. Stres itu adalah bentuk ketidaksehatan mental kita yang mungkin masih bisa diatasi lah sehingga saya katakan ringan. It's okay. Tapi mungkin ini juga menjadi sebuah suatu hal yang bisa jadi fatal ya kalau memang stresnya itu terus ditahan, tidak diatasi. Oke. Maka dengan journaling ini bisa mengurangi stres. Menulis dapat berfungsi sebagai katarsis, yaitu cara untuk melepaskan emosi negatif. Ketika kita mencatat kekhawatiran atau masalah yang mengganggu, otak kita merasa lega karena tidak perlu terus-menerus memikirkan hal tersebut. Katarsis, katarsis itu apa sih? Katarsis mungkin yang pernah terapi gitu ya, yang pernah melakukan konseling psikologi gitu ya. Ada istilahnya katarsis. Katarsis itu kayak jadi ya, melepaskan. Kita misalnya kesel sama seseorang. Untuk melepaskannya itu bisa dengan katarsis. Contohnya misalkan kita membeli satu apa namanya? eh, sak tinju, sak tinju tahu? Yang biasa dipukul oleh petinju ataupun atlet bela diri lainnya gitu. Dengan sak tinju itu kita bayangkan yang membuat kita kesel itu adalah sak tinjunya. Akhirnya kita lepaskan, kita pukul-pukul tuh, kita tendang, kita ya apalah ya, yang membuat pokoknya yang membuat kamu kesal, luapkan, lepaskan ke sak tinju itu. Dari situ energinya keluar gitu kan, dipukul lah gitu, dipukul, ditendang, atau apapun, atau bahkan diteriaki gitu ya, teriaki dengan suatu hal yang memang memang menjadi apa namanya gejolak dalam jiwa kita, dalam diri kita, gitu. Kita keluarkan. Bahkan ya, bahkan kalaupun memang itu adalah sesuatu hal yang kita ingin berbicara dengan negatif, misalnya dengan suatu hal yang kotor, yang kasar gitu ya gak apa-apa, ya juga dikeluarkan aja. Gitu. Karena memang kita akan mengeluarkan emosi negatif itu ke sarana yang kita tuju ya tadi ya, sakti itu. Walaupun kita tidak langsung menyasar ke titik masalahnya, tapi secara emosional dengan melakukan katarsis itu bisa sedikit mengurangi beban. Kenapa? Karena pikiran kita itu sebenarnya kan tidak begitu tidak begitu apa namanya ya, tidak begitu bisa membedakan mana yang memang dunia nyata dan mana yang dunia ilusi gitu ya. Kalau misalkan kita katakan ya itu kan cuma ilusi ya, melihat sakti itu sebagai sesuatu hal yang memang membuat kita kesal, sebal, marah, sedih, gitu.
Terus, hmm, tapi kenyataannya dengan kita melakukan seperti itu, emosi kita ternyata bisa lebih lebih reda, lebih turun. Karena pikiran kita mungkin melihatnya menjadi suatu hal yang, oh sudah terlampiaskan, oh sudah dikeluarkan. Nah, dengan menulis itu ternyata adalah salah satu bentuk katarsis juga. Salah satu bentuk bagaimana kita bisa melepaskan emosi negatif kita. Oke, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau kita bisa menulis dengan jujur aja, misalnya. Karena gini deh, setiap orang itu tidak semuanya itu bisa berbicara dengan jujur, tidak bisa berbicara dengan apa adanya. Rata-rata juga, bukan rata-rata ya, maaf. Ya, bisa jadi kebanyakan orang itu masih terlalu eh, tidak bisa belak-belakan, apalagi mungkin dengan budaya timur di Indonesia yang cenderung introvert mungkin ya, atau cenderung inferior gitu ya dibandingkan mungkin negara lain, orang-orang luar tuh kan kalau ngomong ya bebas aja keluar gitu. Tapi kalau kita kan karena ada norma gitu ya, ada aturan-aturan masyarakat yang mungkin kita akhirnya punya tekanan nih kalau misalnya kita sembarangan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai norma itu, eh, ya kita menjadi malah berujung pada nambah stres gitu, ya, nambah nambah beban psikologis gitu. Sehingga dibandingkan melepaskan gitu ya, dari situ orang Indonesia mungkin atau jangan orang Indonesia ya, orang-orang yang sebagian tidak bisa berbicara belak-belakan, tidak bisa mengatakan suatu hal dengan apa adanya, dia akhirnya merepresi, gitu ya, menekan dirinya bahwa udah deh nggak usah, maafkan aja atau udah nggak apa-apa. Seolah-olah lupakan saja, seolah-olah nggak apa-apa. Dan kamu yang menjadi apa namanya, yang jadi eh, korban dari masalah gitu, atau menjadi sesuatu hal yang memang hmm, eh, biar kamu saja yang menderita, biar kamu saja yang sakit gitu, yang lain gak usah. Nah, ini menjadi suatu fenomena yang cukup cukup sering ya, cukup sering kita lihat sebenarnya di berbagai orang-orang yang punya kendala di penyakit mental. Kenapa? Sering merepresi, sering menekan, gitu, sering menekan perasaannya untuk suatu hal yang sebenarnya dia tidak setuju, dia tidak senang. Oke, nah, dengan journaling kita punya sarana untuk melepaskan tadi, sarana untuk katarsis. Oke, dan dari situ energi-energi ataupun emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita bisa sedikit demi sedikit dikeluarkan. Oke. Nah, yang ketiga ini kita bisa mencoba untuk meningkatkan kesadaran diri. Journaling membantu kita merenungkan pengalaman dan pola pikir yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Dengan cara ini kita dapat mengenali apa yang memengaruhi suasana hati dan perilaku kita sehingga menjadi lebih sadar akan diri sendiri. Oke, tadi journaling itu kan secara umum juga kita menuliskan suatu hal yang eh, sejujurnya ada dalam diri kita. Apakah kita marah, apakah kita sedih, apakah kita senang, apakah kita bahagia, apakah kita suka atau tidak, itu tuliskan. Dari sana kita akan punya sebuah cerminan tentang diri kita. Hari pertama, aduh, dipenuhi dengan kesedihan nih, gitu. Atau hari kedua ada kemarahan, hari ketiga ada kemalangan. Wah, ya nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi ketika kita menuliskan hal itu semua, dan kita baca ulang, nanti kita flashback gitu ya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, kita akan melihat nih, karakter kita tuh seperti apa. Kalau diri kita tuh seperti apa gitu. Kita akan menjadi sesuatu yang eh, apa namanya? eh, sedikit demi sedikit juga memahami tentang emosional kita, kondisi kita, kesadaran kita. Kita tuh nanti akan lebih punya kesimpulan. Saya tuh nggak senang kalau begini, begini, begini. Saya nggak suka kalau begini, begini. Kemudian nanti kita akan mempertimbangkan apakah dengan kondisi kita yang saat ini, apa namanya, eh, ya banyak hal yang menurut kita negatif ini adalah benar-benar mencerminkan diri kita atau bukan.
Kalau misalkan kita memilih untuk tidak menjadi orang yang seperti itu, ya kita akan langsung berpikir kan, bahwa kita bertindak ke depannya akan bisa menjadi lebih baik. Dan di sana kita akan diketahui bahwa kita, ya katakanlah, punya tingkat kesadaran yang lebih baik, yang lebih 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 tinggi. Seperti itu. Oke. Keempat, menajamkan fokus dan pemecahan masalah. Ini kalau ini pada prinsipnya, eh, menulis memang pastinya kita membutuhkan fokus gitu. Dan di sana juga kita akan nanti diberikan sebuah kondisi di mana kita akan mempertimbangkan solusi dari masalah-masalah kita. Ketika kita menuangkan masalah ke dalam tulisan, kita seringkali lebih mudah menemukan solusinya. Proses menulis membantu mengorganisasi pikiran sehingga kita dapat melihat masalah dari sudut pandang baru. Ya, tadi ya, kita ngelihat hari pertama A, kedua B, ketiga C, dan seterusnya. Pada akhirnya kita akan menemukan sebuah pola gitu. Pola dari masalah kehidupan kita. Pola dari penyebab-penyebab ketidaksehatan kita. Dan ini menjadi sebuah clue sebenarnya. Clue. Kalau misalkan teman-teman semua termasuk orang yang punya terapis, gitu, punya atau sering berdialog dengan psikolog, dengan psikiater atau sejenisnya lah ya, jurnal gitu, diary, nah, ya jurnal itu kalau misalkan ini jurnal saya silahkan dibaca dok gitu ya, silahkan dibaca Pak Bu gitu ya. Kita kan bisa sedikit banyak menyimpulkan dari tulisannya, emosi-emosi yang dirasakan, dan ini jelas akan sedikit banyak jadi, eh, ya membantu untuk memecahkan masalah dari klien, dari penyintas. Oke. Jadi bisa menajamkan fokus dan memecahkan masalah. Kemudian meningkatkan rasa syukur. Nah, ini bedanya journaling dengan diary. Diary itu kan ya tulis aja tentang aktivitas kita. Tapi kalau journaling kita ada target tertentu gitu ya. Ada suatu hal yang memang ingin kita capai. Dan biasanya kita akan berbicara tentang hal-hal apa yang memang bisa kita syukuri di kehidupan kita. Praktik journaling seperti mencatat hal-hal yang kita syukuri setiap hari dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa puas dalam hidup. Ini adalah cara yang efektif untuk melatih otak agar lebih fokus pada hal-hal positif. Nanti ya 30 hari ke depan ngapain? Nulis ya. Kita harus nulis jurnal. Oke? Nulis jurnal. Saya nggak mau tahu ya. Teman-teman kan udah daftar ya, udah ikutan ya. Dan ini bukan suatu hal yang sulit. Bukan suatu Sekali lagi, bukan suatu hal yang sulit. Tapi ada saja gitu ya orang yang mengikuti program ini tuh, saya nggak tahu ya apakah memang malas untuk laporan atau bagaimana. Tapi ikut program ini tapi setelah itu menghilang gitu ya. Saya nggak tahu ya apa alasan. Tapi dari sini, eh, tugas kita itu adalah tujuannya menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Oke? Menjadi pribadi yang lebih bersyukur. 30 hari ke depan syukuri. Syukuri apa yang patut kita syukuri. Sekecil apapun. Misal bisa bangun pagi gitu, dengan tepat waktu. Bisa kalau misalkan bagi yang pekerja, saya bersyukur datang tepat waktu ke kantor gitu. Atau saya bersyukur kalau yang biasa naik kendaraan umum gitu ya, saya bersyukur dapat kursi gitu di bis gitu atau di kereta dan lain semacam. Ya, di situ saya yakin ya, kalau kita melihat mengaca pada diri kita sendiri, apa namanya, rasa syukur kita itu menjadi suatu hal yang ada, pasti pasti ada. Jadi jangan sampai termasuk tergolong orang yang hopeless ya, nggak ada harapan. Sesulit apapun kondisi kita, sesulit apapun situasi kita, saya sih 1000% ya, 1000% selalu ada yang bisa, selalu ada yang patut kita syukuri dari setiap kemalangan kita, dari setiap kesedihan kita, atau dari setiap hal-hal yang membuat kita sulit. Oke, dan dengan jurnal, rasa syukur kita itu kita lebih dokumentasikannya. Sampai kita mungkin bisa kalau mau berhitung di dalam kehidupan kita itu,
Lebih banyak mana kesedihan kita atau rasa syukur kita? Thank Nah, ini yang harus kita benar-benar you. paham. Oke, kemudian karena mendukung kesehatan mental jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa journaling dapat Jelas. membantu mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan bahkan trauma. Menulis secara rutin menjadi alat yang membantu menjaga stabilitas emosional dan kesehatan mental secara keseluruhan. Gini ya, journaling memang secara penelitian itu bisa mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan bahkan trauma. Tapi catat ya ini, saya tidak mengatakan atau saya tidak menjamin ini akan berdampak instan. Ikutan journaling, besoknya sehat, enggak. Atau lusanya sembuh, enggak. Gitu. Atau seminggu ikutin, gitu. Jadi orang yang lebih hebat, lebih seger, lebih fresh, gitu ya pikirannya lebih lebih oke, enggak ya. Kita harus paham segala sesuatu itu punya prosesnya. Tapi yang bisa saya katakan bahwa insya Allah gitu ya, dengan journaling ini sedikit demi sedikit bentuk gejala-gejala yang mungkin kita hadapi secara mental itu akan lebih baik. Ya. Ini bukan saya mengatakan mengada-ngada, tapi dari berbagai penelitian ataupun mungkin juga beberapa riset itu sudah banyak yang punya apa namanya, yang ngasih testimoni tentang keberhasilan dari journaling ini untuk mendukung kesehatan kita, baik secara mental atau bahkan juga secara fisik. Oke. Karena mungkin biasanya fisik juga berawal dari mental. Kalau misalkan mentalnya tidak kuat, biasanya orang akan menunjukkan gejala-gejala fisik juga yang tidak kuat. Sehingga mental first. Ya. Kalau mental itu kan ibaratnya akar ya. Kalau misalkan kita bayangkan pohon, mental itu kayak akarnya. Ya, kalau misalkan akarnya kuat, pohonnya juga bagus. Gitu. Dia akan berbuah dengan baik, kan berkembang menjulang tinggi, gitu. Karena akarnya kuat. Tapi kalau akarnya lemah, gitu, jangan berharap kita menjadi pohon yang besar, yang berbunga, yang berdaun lebat, berbuah. Enggak. Jaranglah saya menemukan, atau mungkin nggak ada ya, menemukan pohon bagus tapi akarnya jelek. Nah, itu juga kehidupan manusia kita. Kalau mentalnya bagus, kita akan melihat dari raut wajahnya, dari posturnya, gesturnya, itu lebih 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 kuat, lebih positif, lebih punya aura eh, yang lebih bagus, gitu, lebih menarik. Dia punya lebih atraktif, gitu. Saya yakin itu. Kalau orang kita bertemu dengan orang, saya yakin kita bisa membedakan mana yang memang punya mental sehat, mana yang punya mental tidak gitu ya. Dari mana ya? Gampang ya. Kita nggak usah sekolah-sekolah jauh panjang-panjang jadi psikolog gitu ya. Secara alamiah kita paham. Kita bisa membedakan mana manusia yang sehat, mana manusia yang enggak. Kelihatan ya. Tidak hanya dari fisik, dari mental juga kita akan bisa tahu. Oh, ini punya mental yang sedikit, ya katakanlah terguncang, ya, terganggu. Dan biasanya itu mau nggak mau muncul ya, muncul dari tampilannya, dari fisiknya. Oke, kita akan melihat matanya yang sayu, gitu ya, atau dari cara ngomong yang bergetar, gitu, atau dari gestur yang dia eh, tertutup, gitu ya, yang dia merasa berat. Gitu. Nah, itu kita bisa 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 lebih lebih tahu lah. Cuma memang kalau kita belajar tentang psikologi secara khusus, nah kita bisa lebih terstruktur gitu ya. Dari mana nih kita mulainya untuk eh, mencari kondisi-kondisi yang memang tidak yang memungkinkan menjadi penyebab ya dari ketidaksehatan. Kemudian yang ketujuh, saya pikir ini mungkin yang terakhir yang bisa disampaikan di malam ini, journaling itu membantu mencapai tujuan. Dengan menulis tujuan dan kemajuan kita, kita dapat lebih jelas dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan. Journaling juga membantu memotivasi diri karena kita dapat melihat
pencapaian kecil yang membuat kita lebih dekat pada target. Tadi ya, balik lagi ke awal. Yang tadi saya katakan, bedanya journaling dengan diary, kalau kalau journaling itu kita punya tujuan dulu di awal. Kita mau ngapain? Kita mau mencapai apa nih dari journaling? Ya, kalau kita tadi mau jadi penulis, it's okay. Targetkan sampai 30 hari ke depan dari journaling yang kita kerjakan selama 30 hari ini jadi bahan tulisan kita. Tapi kalau misalnya saya mau lebih sehat secara mental, itu juga tulis aja. Kedepannya saya ingin menjadi pribadi yang lebih bersyukur, yang tidak overthinking gitu ya, atau yang kuat secara pikiran gitu, positif, lebih energik, lebih punya ya charming gitu ya. Terus ya yang sesuai dengan apa yang memang harapannya lah ya, harapan. Kenapa kan misalkan ketika pendaftaran kan ditanya tuh, apa harapannya mengikuti program ini misalkan. Macam-macam tuh, ada yang pengen disiplin gitu ya. Ada yang pengen tadi bisa mengontrol diri lebih tenang gitu dan semacamnya. Gak apa-apa gitu kan. Anything lah ya, apapun lah ya. eh Mau tujuan praktis ataupun tujuan jangka panjang, ya silakan. Tinggal bagaimana kita bisa disiplin ya dalam mengerjakan jurnal ini. Oke, saya pikir 7 poin sudah saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa di sesi tanya jawab. Oke, kita akan masuk ke aplikasi journaling. Journaling adalah cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan mental. Dengan konsistensi, ini bisa menjadi kebiasaan yang bermanfaat dan berdampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, oke, tolong ya dicatat baik-baik, didengarkan baik-baik. Selama 30 hari ke depan, mulai besok ya, mulai besok. Tolong luangkan waktu mulai dari 5 sampai 10 menit sehari. Pilih waktu yang nyaman seperti pagi atau sebelum tidur. Catat ya. Meluangkan waktu gak lama ya. 5 sampai 10 menit atau jangan 5 menit ting lah ya. 5 ting, saya orang Sunda ya. Jangan eh, ya jangan terlalu 5 menit lah. 10 menit lah ya. 10 menit luangkan waktu. Oke, gampang 10 menit kita meluangkan waktu. Tapi ingat ya, caranya adalah karena sudah meluangkan waktu, nanti jurnalnya itu journalingnya itu harus tidak terganggu oleh apapun, termasuk handphone kita, gitu. Termasuk keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Hanya 10 menit ya, please ya. 10 menit teman-teman menyendiri atau cari tempat yang paling nyaman, yang paling enak, dan dijauhkan dari berbagai distraksi. Dijauhkan dari berbagai distraksi. 10 menit kalian disconnect dulu lah, disconnect dari lingkungan kalian. Dari situ kita akan melihat apa yang ada dalam pikiran kita dan kita akan tuliskan. Ya. Sampai sini paham ya? 30 hari ke depan, cari waktu 10 menit untuk disconnect dengan dunia luar. Kalian hanya terhubung dengan diri kalian sendiri. Apakah ini termasuk meditasi? Ya, cuman meditasi kan tidak selamanya kita memejamkan mata, gitu. Tidak selalu kita apa namanya mendengarkan musik misalkan ya atau instrumen yang memang mengarahkan kita untuk lebih fokus pada diri kita enggak ya. Termasuk menulis juga adalah bentuk salah satu bentuk meditasi. Dan kita hanya butuh waktu minimal 10 menit lah. Kita bertanya pada diri kita, apa yang kita syukuri hari ini? Atau mungkin juga kalau misalkan kita nulisnya malam, apa yang ada dalam pikiran kita selama tadi seharian kita lakukan. Misalkan pagi saya berangkat kerja, senang sekali ketemu sama si bos yang kelihatannya lebih charming, lebih happy dibandingkan misalkan beberapa hari yang lalu yang dia ya bawel misalkan ya, atau marah-marah, gak jelas dan seterusnya. Dan itu kita
bertanya pada diri kita suatu hal yang memang mengganjal ataupun yang ingin kita keluarkan, ya, yang ingin kita keluarkan, katarsis tadi. Oke, seperti itu. Kemudian poin duanya adalah formatnya fleksibel ya. Tidak ada aturan baku, bisa berupa daftar cerita atau bahkan coretan bebas. Menurut gimana? Apakah harus dengan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Enggak ya. Apakah harus bahasa Indonesia? Enggak. Apakah harus bahasa Inggris? Enggak. Bahasa Arab? Terserah. Ya. Mau pakai bahasa planet Namek juga silakan. Yang selama masih bisa dibaca oleh diri kita sendiri. Mau tulisan ala-ala dokter, wah, boleh gitu kan. Atau mau tulisan ala-ala seorang penulis kaligrafi, oh, boleh. Gak ada ya, nggak ada aturan. Mau satu kata pun kita terima, oke? Untuk jurnal ini. Misalkan hari ke 30 atau hari ke 10, kita nggak ada ide banget nih mau nulis apa. Sebenarnya bukan masalahnya ide, tapi kita nggak mau jujur aja gitu. Tapi kita terpikir tentang satu kata yang misalkan menggambarkan keseharian kita di hari itu. Misalkan katanya adalah menyebalkan, tanda seru, dah. Itu juga nggak masalah. Itu juga nggak masalah. Oke, itu juga nggak masalah. Karena dari situ kita akan melihat tentang sesuatu hal yang memang eh, ya berbeda dari kita. Di hari itu apa sih yang membuat berbeda dengan hari-hari lain? Kita akan bisa lebih menganalisanya, kita akan bisa lebih mengelaborasikan gitu tentang kejadian di hari itu dan bahkan mungkin itu menjadi suatu ingatan yang paling nempel di kepala kita dibandingkan tulisannya itu sendiri. Kenapa? Karena dari satu kata menyebalkan itu kita akan langsung terkait dengan banyak sekali memori-memori yang terjadi di hari itu. Oke? Yang ketiga adalah berproses, jangan khawatir soal tata bahasa atau keindahan tulisan. Yang penting adalah ekspresi. Itu ekspresikan aja. Ekspresikan aja. Satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu buku, satu, ya itu apapun lah. Ya, yang penting kita di sini berproses ya. Saya tidak menyanyikan ini menjadi suatu hal yang solusi yang instan, tapi insya Allah gitu ya. Kalau kita misalkan bisa mengerjakan ini dengan baik, akan ada manfaat. Akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Jadi ikuti proses. Oke, kita masuk ke teknik journaling. Kayaknya udah lebih dari 30 menit ya. Luar biasa ternyata, panjang juga. Teknik journaling. Nah, ada banyak sekali teknik journaling ya. Nanti akan saya share ya apa aja teknik journaling. Tapi yang akan kita kerjakan selama 30 hari ke depan itu adalah satu gratitude journaling. Yang kedua adalah stream of consciousness. Gratitude journaling itu adalah menulis hal-hal yang disyukuri. Oke. Sedangkan stream of consciousness menulis apapun yang terlintas di pikiran. Ya, itu bedanya. Jadi dua, ada gratitude journaling tentang apa yang disyukuri. Yang kedua adalah apa yang terlintas di pikiran. Alatnya apa? Alatnya adalah pertama, teman-teman semua, sebenarnya journaling itu bebas ya. Mau pakai alat manual ataupun digital itu nggak masalah. Cuman untuk program kita, saya harapkan teman-teman semua kita akan menulis secara manual. Oke? Harus setuju ya. Harus setuju. Kita akan menulis secara manual. Sampai kita akan nanti tahu, paham tentang manfaat dari menulis manual itu sendiri dibandingkan kita menulis dengan alat-alat digital seperti laptop, tablet, iPad, gitu, handphone. Nggak ya, kita ingin kembali ke zaman dulu lah. Kayak maksudnya zaman-zaman kita sekolah lah. Tolong siapkan alat tulis, tapi gunakan ballpoint ya, bukan pensil. Kemudian buku tulis ya jelas untuk menulisnya. Terserah ya kalau buku tulisnya mau buku Sinar Dunia yang kayak kita waktu SD gitu. Atau kita mau beli buku agenda atau kita mau beli buku apa ya, buku kampus, atau buku
Atau mungkin kalaupun mau pakai kertas putih polos HVS gitu ya, silakan itu nggak masalah. Cuman itu nanti tolong diarsip gitu ya, jadi tidak tercecer kemana-mana. Oke. Kemudian kapan menulisnya? Ya ini juga sangat fleksibel ya, mau pagi, siang, sore, malam, terserah. Yang penting teman-teman harus konsisten ya. Konsistennya itu kalau misalkan pagi ya pagi gitu. Kalau malam ya malam. Atau misalkan mau dua waktu, mau pagi dan malam, nah pagi dan malam tulis terus. Atau mau siang, siang terus, sore, sore terus. Kita butuh konsistensi. Kita butuh konsistensi di waktu menulis. Dan minimal menulislah 10 menit. Nggak usah terlalu lama, 10 menit. Oke. Tapi kan tadi cuma satu kata gitu ya. Tapi yang keluar cuma satu kata. Tadi misalnya kita cuma yang keluar cuma satu kata menyebalkan, gitu, misalkan. Tapi dalam 10 menit itu habis dengan satu kata. Jadi masalah nggak? Nggak apa-apa, terus aja. Nggak apa-apa, terus aja. Walaupun itu adalah 10 menit yang kita udah luangkan, kita sisihkan waktunya, dan kita jadikan ini personal talk kita dengan diri kita. Gitu. Jadi obrolan kita 10 menit dengan diri kita. Dan akan kita tuangkan ke dalam kertas. Seperti itu. Dan catat ya, tanpa distraksi. Tanpa distraksi. Yang biasa megang HP setiap detik, setiap jam, tolong HP-nya dijauhin dulu. Atau dimatikan, di silent, di off. Dijual jangan ya. Tanpa distraksi. Termasuk juga mohon maaf gitu. Misalkan punya banyak kecil. Ya cari berarti waktunya yang dia lagi tidur gitu. Dan kita akan 10 menit eh, keluar keluar dari rutinitas itu. Keluar dari rutinitas itu. Dan kita akan menulis. Kita akan menulis. Oke, paham ya? Kalau ada yang masih ditanyakan nanti ya setelah ini. Nah, ini saya kasih contoh gratitude journaling, tapi ini bentuknya list ya, bentuknya daftar. Misalkan tanggal 16 Desember 2024, hal-hal yang saya syukuri hari ini. Satu, cuaca cerah pagi ini yang membuat saya semangat mulai hari. Dua, kopi hangat yang saya nikmati sambil membaca buku favorit. Tiga, percakapan yang menyenangkan dengan teman lama melalui telepon. Empat, tubuh saya sehat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas hari ini tanpa kendala. Lima, senyuman seseorang di jalan yang membuat saya merasa dihargai. Oke. Ini gratitude journaling ya. Terus tambahkan misalkan refleksi kalau ada ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, refleksinya misalkan saya merasa bahwa meskipun ada beberapa tantangan hari ini, banyak hal kecil yang tetap membawa kebahagiaan. Fokus pada hal-hal ini membantu saya merasa lebih ringan dan optimis. Ini contoh gratitude journaling ya. Silakan. Teman-teman mau nulisnya dalam bentuk list ataupun bentuk narasi, bebas sih. Nggak ada aturan baku. Dan ini contoh dari stream of consciousness. Misalkan ya, kita kasih judul. Tapi kalau mau nggak pakai judul juga nggak apa-apa. Pikiran pagi ini. Nah, tiba-tiba nih kita lagi ngelamun gitu ya. Pikiran pagi ini. Kita tulis. Saya bangun pagi tadi dengan kepala yang sedikit berat. Mungkin karena tidur saya kurang nyenyak. Tapi begitu membuka jendela, udara segar masuk dan entah kenapa itu langsung memperbaiki suasana hati saya. Hari ini banyak yang harus dikerjakan, tapi saya akan coba untuk melakukannya satu persatu. Tadi saya ingat mimpi semalam, sesuatu tentang taman bunga yang luas, tanpa saya tidak tahu, tapi saya tidak tahu kenapa saya ada di sana. Apa mungkin itu pertanda sesuatu? Saya sering terlalu banyak berpikir soal mimpi. Kopi pagi tadi sangat enak, mungkin karena saya menambah sedikit kayu manis. Saya benar-benar menikmati momen itu. Oh, dan saya harus ingat membeli lilin aromaterapi nanti sore. Aroma lavender di rumah saya hampir habis. Ini stream of consciousness ya. Kalau misalkan teman-teman baca, ini sebenarnya agak sedikit tidak ada sedikit lompatan-lompatan ya dalam tulisannya. Itu juga nggak masalah ya. Ketika tadi kita lagi nulis tentang saya bangun pagi tadi dengan kepala yang sedikit berat, tiba-tiba kita langsung ngomongin kopi, tiba-tiba kita ngomongin lavender tadi ya. Kemudian kita ngomongin tentang
taman bunga, tentang mimpi dan seterusnya. Itu jangan dibatasi. Kalau tiba-tiba pikiran kita melompat, ya udah tulis aja melompat gitu. Jadi kita lagi ngomongin tentang kondisi di rumah, alhamdulillah baik-baik saja. Karena misalkan si Cathy, ya, kucing saya yang lucu imut itu, saya lupa. Tiba-tiba saya harus ngasih makan dulu si Cathy. Ya udah deh, setelah menulis ini saya harus ngasih makan. Terlompat lagi tiba-tiba. Soal ngomong-ngomong soal makanan, saya jadi teringat dengan programnya Pak Prabowo misalnya. Ya, itu juga nggak masalah ya. Nggak usah jadi beban pikiran teman-teman sekalian ya. Kenapa tulisan saya jadi kemana-mana gitu ya? Nggak apa-apa, it's okay. Karena itu kita akan jadi tadi ya, eh, menulis itu pada akhirnya kita akan melatih bagaimana pikiran kita lebih tertata, gitu. Pikiran kita lebih lebih terstruktur. Kita akan lebih lebih pelan gitu. Lebih lebih kalau teman-teman pernah dengar istilah gelombang otak gitu ya. Ada yang gelombangnya sangat kenceng gitu ya. Gelombang apa? Beta ya kalau nggak salah. Gelombang beta gitu ya. Itu kenceng sekali gitu ya. Seolah-olah kita kayak orang yang kejar deadline gitu. Suatu tugas yang harus selesai besok pagi gitu. Sedang kita sudah tengah malam misalnya. Kita akan menggunakan gelombang itu. Kita akan fokus 100%. Nah, itu sebenarnya bibit-bibit stres itu dari situ, gitu. Kita terlalu mengencangkan pikiran kita, gitu. Tapi dengan menulis gitu ya, dengan journaling, pikiran kita yang kencang itu kita coba turunkan. Jadi lebih ke level yang lebih rendah, ke alfa atau bahkan ke theta, di mana kondisinya adalah dia lebih rileks, lebih enjoy gitu, lebih menikmati apa yang walaupun kita mungkin merasa tidak hilang tuh beban dari penyebab stresnya tentang deadline-nya, tentang hal-hal yang harus kita kerjakan. Tapi dengan pikiran yang lebih tenang, saya pikir ini menjadi suatu hal yang lebih menguntungkan bagi kita. Kita menjadi lebih produktif. Karena memang apa? Karena pada akhirnya kita tidak tertekan baik secara fisik ataupun juga secara mental. Ya, seperti itu ya. Itu terkait dengan pengenalan program kita di 30 hari ke depan. Nah, tentang journaling. Oke, itu dari saya, Teh Aulia. Saya cukup sekian untuk presentasinya dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Ya, baik terima kasih Pak An atas sampaiannya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Boleh, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang malu-malu mungkin ya Pak An ini bisa di chat aja gak apa-apa. Silakan Nanti di saya chat bacakan. atau angkat tangannya atau silakan ngomong aja. Ya, ya, boleh silakan bertanya. Ada mungkin yang belum paham atau mau menanyakan sesuatu lainnya gitu tentang Nah, ini. itu ada Ada nih, Kanisa. Kanisa Aslam. Boleh, Kak? Halo, selamat malam. Apakah suara terdengar dengan jelas? Kedengeran cuman agak kecil nih kayaknya. Selamat malam. Agak kecil, Kak, suaranya. Ya, Oke, sekarang lebih jelas ya? udah. Jelas, jelas, Oke, jelas. baik. Terima kasih mau memastikan sih. Tadi kayaknya disebutkan akan ada dua teknik journaling. Akan ada dua teknik journaling. Yang gratitude, yang satunya apa gitu kan. Nah, itu pemulihan ada hubungan. Ya, videonya apaan? Ya, mohon maaf. Kedengeran soalnya. Eh, Oke, internet saya agak nggak stabil nih tiba-tiba.
Boleh diulang mungkin? Atau Aul gimana? Pertanyaannya? eh Mungkin diulang aja ya, Kak. Maaf, biar lebih ini. Oke, oke. Oke, tadi kan ada dua teknik journaling ya. Satunya kan ada yang gratitude gitu, satunya ada Mm-mm. sesuatu, tapi saya lupa Ya, nama tekniknya conscious gitu. stream Apakah of pemilihan teknik consciousness. itu stream of consciousness? Nah, apakah pemilihan dua teknik itu berhubungan dengan tujuan kita melakukan journaling gitu? Nah, dan apakah kalau misal kita melakukan komit nih untuk melakukan journaling selama 30 hari, itu harus menggunakan salah satu teknik tersebut secara terus-menerus karena kita mau bertujuan, misal saya ingin lebih bersyukur gitu. Jadi aku harus pakai yang gratitude tadi gitu. Atau gimana ya kan? Thank you. Oke, oke. Jadi dicontohkan ada dua ya, ada gratitude journaling atau berkaitan dengan hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri. Kemudian ada stream of consciousness. Apakah kita harus menuliskan itu terus-menerus selama 30 hari ke depan? Pertama gini, eh, tidak ya. Teman-teman boleh pilih salah satu. Mau gratitude of journaling ya, gratitude journaling ataupun stream of consciousness. Oke, boleh pilih salah satu ataupun mau dua-duanya itu lebih bagus. Oke, nggak masalah. Kalau di grup satu sebelumnya sebenarnya saya menekankan terkait tentang gratitude journaling ya. Jadi apa namanya? Saya ingin ada sebuah peningkatan emosional ya. Tujuan kita misalnya ingin apa namanya? Ya lebih baik secara emosional gitu. Kemudian juga kita lebih tenang, lebih punya kesadaran tentang diri kita gitu. Biasanya itu dilakukan dengan gratitude journaling. Tapi pada kenyataannya di grup satu juga kadang nggak semuanya bisa gratitude journaling gitu ya. Kadang ada yang lebih senangnya itu stream of consciousness gitu. Jadi apapun yang ada di pikiran kita keluarkan. Jadi apakah itu boleh salah satu? Boleh. Mau dua-duanya itu lebih bagus ya. Kemudian apakah itu berkaitan dengan tujuan kita? Ya jelas ya. Pertama gini, nanti eh, besok teman-teman menulis, tapi sebelum menulis, saya akan minta teman-teman melakukan deklarasi. Deklarasi itu apa ya? Jadi kayak visi. Visi misi kita selama 30 hari ke depan tuh kita mau ngapain sih? Jadi terus kita deklarasikan, kita sebutkan bahwa dengan mengucapkan bismillah gitu. Selama 30 hari ke depan saya akan menulis 30 hari jurnal. Kemudian mudah-mudahan saya ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, pribadi yang lebih sehat, pribadi yang lebih kuat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti itu juga nggak masalah. Tapi nanti juga besok saya coba tuliskan lebih ini lagi ya dengan contohnya. Nah, sebelum journaling, teman-teman harus menulis dulu tuh yang namanya deklarasi. Jadi kita declare dulu tujuan kita journaling itu apa, mau kemana, mau dibawa kemana nih arah. Oke, biar nanti kalau di tengah-tengah teman-teman udah merasa bosan, kehilangan arah, nah, balik lagi tuh ke awal tujuannya apa sih ikutan ini gitu. Jadi jangan jangan merasa ini adalah menulis yang sia-sia. Enggak, tetap kita harus menjadi pribadi yang punya target, sih, punya tujuan untuk mengarah kemana. Gitu. Apalagi itu ya tadi ya pertanyaan atau ada yang terlewatnya? Gimana Kak Nisa? Cukup, cukup. Terima Oke, kasih. siap. Kak Nisa, sebelumnya udah pernah jurnal, Kak Nisa? Atau punya diary di rumah? Aku cuman tulis-tulis di HP sih, kan, dan itu Oke. aku nggak konsisten. Ya, biasanya kalau nggak konsisten itu karena apa? Karena tidak dideklarasikan dulu nih. Atau misalnya kita tujuan itu mau apa gitu.
Karena yang nulis ya kita kan sama-sama nulis ya. Maksudnya kan ya kita ya sama-sama kalau misalkan pekerja gitu ya. Ya kita ikut rapat ya kita nulis ya. Itu kan sebenarnya ngejurnal ya. Sebenarnya itu ngejurnal tentang kondisi rapat gitu ya. Tentang apa yang di rapat itu yang dibahas gitu. Kita ngejurnal biasanya. Tapi karena kita nggak ada tujuan untuk diri kita, biasanya itu hanya menjadi sebuah catatan, sebuah sebuah ya sebuah sesuatu hal yang sebenarnya setelah selesai rapat misalkan bisa jadi itu malah menjadi catatan yang tidak tidak begitu berarti gitu. Lalu ketika setelah tujuan rapatnya selesai ya udah gitu itu menjadi catatan yang terbuang yang terlupakan. Makanya kalau dalam istilah keuangan nah, ada journaling juga kan, journaling keuangan gitu. Nah itu kan itu digunakan untuk apa? Untuk mereview nanti kondisi keuangannya ke belakang itu kayak gimana setahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Tapi kalau dalam diri kita, kehidupan kita, nah kita juga harus ada tujuannya nih ngejurnal gitu. Jadi insya Allah itu jadi lebih lebih konsisten dengan tujuan. Ya itu ya barangkali Kak Isa. Terima kasih. Lanjut ke Kak Cica. Kak Cica, boleh Kak Cica? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar jelas suara Jelas Kak. saya, Kak? Ya, perkenalkan saya Cica dari Makassar. Sebenarnya nama saya Azisa, Kak, tapi saya akrab disapa Cica. Ya Cica ya lucu banget nih Saya dari panggilannya. Makassar. Iya, Kak. Nama lapangan. Nama lapangan, nama panggung ya. Eh, ini, Kak. Iya, betul. Saya sering lihat di TikTok jurnaling-jurnaling itu dan saya sempat terapkan, tapi itu seminggu sekali dulu seminggu sekali tapi seiring berjalannya waktu mungkin karena ketidakkonsistenan saya akhirnya eh, saya berhenti di tengah jalan tapi memang Kak saya rasakan dampaknya walaupun hanya sebentar tapi journaling itu kayak kita eh, apa ya kita terapi diri terapi pikiran sendiri dalam menuangkan dengan menuangkan di tulisan. Tapi saya biasanya Kak via digital, saya tidak pernah menulis di kertas gitu. Terus apakah boleh kalau misalnya kita pakai iPad Kak, tapi pakai ininya yang tulis tangannya gitu Kak? Itu sih pertanyaan saya Kak. Oke. Halo Kak, Ya ada lagi itu dengar aja. nggak suaranya? Dengar dengar Iya dengar. itu aja Kak. Oke. Apakah boleh kita pakai apa tadi iPad ya atau tablet atau apapun tapi kita keluar ya cicanya. Wah kita harus tunggu nih. Kasihan nanti. Udah dijawab nanti malah ini. Nah, halo Kak Cica. Ya, halo Kak. Sorry Kak, Oke. jaringan saya nggak ada soalnya di Makassar itu udah banjir Kak. Oh banjir Hujan-hujan apa? terus. Iya, Lagi di hujan, Makassar lagi banjir sekarang. udah banjir Kak. Iya. Oh, Hmm. luar biasa. Aduh. Jadi luar biasa ya. Jadi kita tetap belajar lah ya dalam kondisi apapun. Luar biasa. Oke, pertama tadi ya dalam prakteknya memang tadi ya saya katakan bebas ya mau pakai alat-alat digital ataupun manual. Cuman tadi untuk program kita ini saya sangat harapkan tidak menggunakan alat digital meskipun kita misalkan menggunakan apa namanya stylus ya atau pentab dan lain semacamnya. Oke, kenapa? Karena dengan menulis itu yang ingin saya kejar itu adalah sensasi. Sensasi kita bagaimana menggenggam kertas, menggenggam pulpen, mencium aroma kertas gitu. Terus juga yang ngerasain lah gitu ya. Ada tekstur yang tidak kita dapatkan dari alat-alat digital. Oke. Jadi saya minta untuk 30 hari ke depan kita jurnalnya itu dengan manual ya, dengan pulpen dan buku ya, dan kertas. Oke. Jadi kalaupun nggak ada di rumahnya buku ya nggak apa-apa, masih ada waktu besok
boleh ya beli dulu bukunya. Bukunya nggak usah yang bagus-bagus, kalaupun memang apa namanya nggak apa namanya ya memang itu yang ada ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus, pengen kita mencerminkan kepribadian kita yang super elegan gitu misalkan ya, itu mungkin lebih lebih ya lebih lebih oke sesuaikan saja ya seperti itu. Siap itu Kak Cica ya. Ya baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Semangat Baik, ini banjirnya. selanjutnya. Iya, Masya Allah. Ya Kak, boleh lihat di berita ini Makassar udah terendam banjir. Oh, itu Ah, banjir dari mana? Dari dekat sungai gitu? Atau ada laut? Waduh, nanti kita lihat berita. kayak ya, nggak ada lagi Lanjut, Kak lanjut. Cicanya. Ya, lanjut ke Kak Dwi. Boleh silakan Kak. Di, Oh ya, terima kasih Kak kesempatannya. sama-sama. Iya, mohon maaf ya saya baru gabung soalnya baru nyampe di rumah tadi handphonenya mati. Iya, Ah, em, Silakan. iya. Jadi mungkin saya banyak ketinggalan informasi yang, ya, yang ingin saya tanyakan iya. tuh eh, apa saja sih Kak nanti kalau misalnya kita melakukan journaling itu yang kita tulis itu apa tulisan mengalir bebas atau adakah hal-hal yang mungkin bisa kita tuliskan untuk merilis emosi gitu ya. Karena saya sebenarnya tuh gini, beberapa bulan yang lalu gitu, saya pernah pergi sih gitu, konseling gitu ya. Terus salah satu saran dari konselor saya itu, Dwi kamu harus melakukan journaling gitu. Terus tapi ya itu nggak konsisten gitu. Jadi untuk merilis semua emosi yang kamu rasain, kamu harus melakukan journaling gitu. Nah, cuman ada beberapa pertanyaan saya itu sebenarnya yang di jurnal itu apa aja sih gitu, yang apa yang semua yang terjadi dalam pikiran kita atau emosi-emosi yang gak kita sukain atau apa gitu. Itu Kak, terima kasih. Siap, siap. Baik, Kak Dwi ya. Apa yang perlu kita tuliskan dengan journaling ini? Kita balik lagi ya. Balik lagi ke maunya kita apa. Kayak maksudnya, ketujuannya dulu di awal ya. Tujuannya dulu di awal. Oke, kalau misalnya itu berkaitan dengan emosional kita, ya, yang ingin kita perbaiki, atau itu berkaitan dengan karir kita, gitu, atau itu berkaitan dengan misalkan ya pekerjaan kita sebagai penulis, misalkan ya, karena ingin cari inspirasi, atau kita justru malah lebih ke gak ada tujuan, nggak apa-apa kalau ke jurnaling juga. Siapa tahu nanti di tengah-tengah jadi ada tujuan, gitu kan. Pertama, yang dituliskannya itu adalah tadi catat ya, sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita misalkan merasa menjadi pribadi yang kurang Oh ya, tenang, ya, ini pribadi kita yang kurang tenang, ya berarti ya. kita ya selama 30 hari saya akan mencoba menjadi pribadi yang lebih tenang. Terus menulisnya apa dong? Apa Oh saya iya, harus menulis benar. tenang, tenang, tenang? Enggak ya. Menulisnya tetap apa saja. Tetap kegiatan sehari-hari Nah, gitu ya. Tapi nanti akan diekspresikan ya. Jadi keluarkan, ekspresikan tentang hal-hal yang memang terlintas dalam pikiran ataupun terasa dalam perasaan. Ya, misalkan hari ya, ini hujan. Tadi misalkan hujan tapi membuat banjir. Nah, itu tulis aja banjirnya itu. Tapi ya. kita gabungkan dengan perasaan kita. Menghadapi banjir itu kita Hmm, tuh sebenarnya senang, sedih, atau terbiasa, gitu, atau apa. Gitu. Dituliskan saja. Dari situ iya, kita akan menjadi bisa mengenali diri kita. Oh ternyata ya aku tuh banyak ngeluhnya misalkan ya. Karena iya, dari tulisan-tulisan kita itu bisa eh, ya terlalu banyak yang sifatnya mengeluh. Dan akhirnya kita akan menjadi punya introspeksi, punya pengenalan terhadap diri. Ya mudah-mudahan inilah yang harus kita perbaiki. Ya. iya, Mengurangi keluhan, mengurangi.
Atau misalkan terlalu banyak kata-kata yang menyedihkan. Iya, Nah, itu juga berarti kan kita pada akhirnya kita butuh solusi atas iya. kesedihan-kesedihan yang kita alami. Oke. Jadi Oke. itu ya. Dan balik lagi ya, balik lagi tadi, kenapa saya misalkan minta teman-teman menulis dengan pulpen dan kertas gitu ya. Nah, Iya. nanti insya Allah kalau misalkan nanti ada sesinya, kita akan mulai belajar juga tentang grafologi. Grafologi Oke. itu tentang bagaimana kita menganalisa kepribadian dari tulisan tangan kita. Ada kata-kata misalkan Hmm. teman-teman tuh selalu beda gitu. Beda di kalimat misalkan menulis nama gitu ya. Menulis nama kita tuh kayaknya yang biasanya tulisan kita besar-besar gitu, tiba-tiba kalau nulis nama kita jadi kecil gitu ya. Itu Iya. kan bisa jadi adalah tanda tentang ketidakpercayaan diri misalnya, atau ada rasa inferioritas gitu. Itu yang memang kadang secara tidak sadar kita keluarkan dalam bentuk-bentuk tulisan. Gimana Kak Oke. Dwi? Udah bisa dipahami atau ada pertanyaan lain mungkin? Iya, bisa dipahami sih, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti saya coba aja untuk Ya, journaling siapkan ini aja ya. nanti buku, Betul. pulpennya, dan besok kita akan mulai praktekkannya. Tenang aja, Ya. ini bukan ujian sekolah, jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Semua yang dituliskan itu adalah benar, gitu. Atau Kondisi. mencerminkan memang diri kita sendiri. Kak, kadang maaf ya, ini Ya, saya silakan. nambahin pertanyaan. Kadang-kala kan gini ya, kita itu pengen nulis apa yang kita rasain, tapi kok kita takut gitu sama diri sendiri gitu. Aduh, nanti ada yang tahu deh kalau saya nulis tentang apa yang saya rasain. Kadang gitu kan, itu uh, ketakutan sendiri untuk tidak melakukan Ya, journaling itu. ya, Dan kayak gitu gitu, itu gimana? sih? ya, ya. Nah, ini yang tadi Wah, saya belum sampaikan ya. Besok kan teman-teman diminta journaling ya, menulis. iya. Tapi gini, pertama gini, teman-teman kalau mau di-sharing boleh, tulisannya di-sharing boleh. Oh, Tapi kalau misal kita belum siap untuk membagikannya juga nggak apa-apa. Kita nggak akan nagih. Cuman oh, kita hanya akan nagihnya itu oke. adalah hari ini sudah journaling atau belum. Kalau sudah ya tinggal jawab sudah. Atau misalkan kalau di grup satu itu cuman dengan kata checklist kan hari ke satu checklist berarti itu tandanya sudah. Tanpa harus melaporkan Iya. tulisan juga nggak apa-apa, nggak Oh, usah. Karena kita akan punya concern tentang oke. apa namanya ya privasi dari teman-teman semua. Ya kan kita juga kan nggak mau tahu juga ya, maksudnya kan dengan masalah yang privasi Iya, gitu ya, tanpa tanpa apa ya, tanpa dari ya keinginan dari penulisnya itu sendiri. Kalau misalkan oke, oke. eh, itu dalam konteks yang masih aman, yang tidak mengganggu kenyamanan, ya bolehlah di-share gitu kan. Itu juga bisa jadi memotivasi bagi Iya, teman-teman yang lain. iya. Tapi kalau misalkan terlalu sensitif ya bahasannya, misalnya masalah keluarga gitu ya, masalah Hmm? ya hutang, piutang, ya itu maka itu dipertimbangkan lagi kalaupun mau di-share. Karena ini nanti di grup kan jadi ruang publik. Tapi kalau mau Iya, privasi ke nomor admin juga boleh, gitu kan. Nanti iya. kita kan secara profesional juga tidak akan apa ya, nge-share ya, nge-share ke publik ataupun juga tanpa persetujuan dari penulis. Nah, di balik itu semua misalkan kita masih punya perasaan takut. Nah, jurnal inilah yang pada akhirnya melatih kita untuk lebih berani ya. Jadi pikirkan tentang Oh, ya. eh, kalau kita tidak bisa ngobrol dengan diri sendiri, memangnya siapa lagi yang mau ngobrol dengan kita? Gitu aja. Oh, Journaling itu kan oke. sebenarnya bentuk ngobrol dengan diri kita. Kita misalkan orangnya introvert gitu, misal ya, misal kita introvert, sulit sekali membuka obrolan dengan orang lain. Ya udah ngobrol aja dengan diri sendiri. Coba Yes. dengan diri sendiri. Misalkan kita kita punya punya apa ya, punya inferioritas tentang kenapa ya aku teh malu kalau ketemu laki-laki misal, misal ya. Iya. Ya udah obrolin dengan diri kita. Nanti jadi gini, dalam pikiran kita kan ada selalu ada apa namanya? eh, tesis, ada antitesis gitu. Atau misalkan ada dialog gitu. Misalkan kita bilang
Kenapa kita malu ngobrol dengan orang asing? Nah, tiba-tiba kan jiwa kita kan yang lain, nah, katakanlah ada yang lain, itu ada jawabannya. Iya. Oh, Hmm. karena kan kamu tidak cantik, misalkan ya mohon maaf ya. Oh, Hmm. katakan, tapi kan kamu misalkan, ya mohon maaf, misalkan secara ini bukan saya menilai atau gimana ya, misalkan kita punya rendah diri karena tubuh kita besar, misalkan. Nah, kita akan menjawab, ya kamu kan secara fisik tidak menarik, misalkan, secara ya lihat aja badan kamu bisa besar, besar, bisa mohon Hmm. maaf ya kalau kalau ada yang jadi jangan tersinggung dengan kata saya. Misal aja gimana itu. Kita kan akan punya jawaban gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Iya. Nah, Oh, dari ya. situlah journaling itu lebih ngerekam, nge-record gitu. Nge-record pikiran kita itu ngejawabnya apa sih? Nah, itulah Hmm. yang akan menjadi apa namanya? Clue-clue gitu ya. Atau hal-hal yang bisa jadi kita pertimbangkan tentang oh, ternyata misalkan Kadwi ini kalau bagi psikolog ya misalkan punya masalah di A, B, C, D. Kita akan nanti menemukan rumusnya gitu. Kan Iya. menemukan formula dari oh sumbernya ini gitu. Atau misalkan kita akan nemu nanti tentang trauma di masa kecil gitu. Dulu mungkin Iya. pola pengasuhan gitu. Lalu bahasa bahasa zaman sekarang tuh ada inner child-nya yang belum diselesaikan gitu. Iya. Kayak gitu. Nanti Hmm. kita akan sedikit demi sedikit dari tulisan-tulisan yang kita sampaikan itu akan ketemu seperti itu. Tapi ini baik lagi ya, kalau memang tujuannya terkait dengan kondisi mental. Tapi kalau tujuannya misalkan saya ikut journaling mau punya inspirasi untuk bikin novel, bikin cerpen, kita nggak Iya. akan menilai itu kepribadian atau kesehatan mental dari teman-teman. Karena tujuannya bukan itu ke sana. Jadi kita akan mempersilahkan. Paling nanti di akhir 30 hari itu gimana targetnya? Ada yang Iya. bisa diambil gak gitu? Ada yang jadi manfaatnya dari jurnal ini? Oke. Jadi Gitu ya. nanti di akhir kita akan ngobrol ya. Pasti, Kayak pasti. mungkin. Pasti ya. Oh, Apalagi eh, kalau mau berlanjut, ayo. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Misalkan seperti itu. oh gitu. Ya. Nah, Baik, bisa terima dipahami ya? kasih, Kak. Siap, Iya. sama-sama. Ya, terima kasih Kak Dewi. Selanjutnya, mungkin masih ada yang mau bertanya? Boleh? Atau Ada lagi yang sudah? mungkin disampaikan? Teman-teman juga kalau misalkan mau private chat dengan saya juga boleh ya. Seperti itu. Jadi misalkan terlalu, ini misalkan masih walaupun cuma sedikitan nih, berapa orang. Tapi masih ada tuh satu hal yang lebih sensitif ya, mau dibicarakan boleh. Selama saya akan balas, selama bisa balas ya. Tapi kalau misalkan agak lama ya mungkin saya sedang ada aktivitas lain yang mungkin yang tidak bisa membalas ketika itu. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada lagi, mungkin bisa kita cukupkan saja. Aul. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Pak An dan kepada semua teman-teman yang sudah hadir dari Zoom meeting 30 hari journaling ini. Semoga apa yang disampaikan Pak An semuanya itu bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akhiri kegiatan meeting malam ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita Terima kasih. foto dulu deh. Bentar Foto ya. dulu. Ay, boleh yang bisa on cam, mangga Dokumentasi. silakan. Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa. Atau cuma kita berdua nih yang Iya, kalau kita berdua ya udah kita selfie nih. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, satu, dua, tiga. Smile. sedang tidak berkedua. Ya, Oke, siap nggak apa-apa. Sekali lagi awal kita berdua aja. sudah. Satu, Ya, terima dua, kasih. Sekian. Ya, wassalamualaikum. Oh, belum? Kirain. dah. Nah, oke, sekian. Terima kasih. Saya pamit. Mohon maaf bila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti recordnya Makasih, kita Kak. share Terima juga ya. kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama, sama-sama. Oke, sampai ketemu. Mm. Sama-sama.